Yuk kita mengenal kisah yang luar biasa dari Santo Dominikus Savio. Dominikus Savio lahir pada 2 April 1842 di Riva Chieri, Italia. Ia adalah putra dari Carlo dan Brigitta Savio. Ayahnya seorang pandai besi, sementara ibunya adalah seorang penjahit. Sejak masa kecilnya, Dominikus sangat mengasihi Tuhan. Pada usia 5 tahun, setelah memohon dengan sangat, Romo, bolehkah saya menjadi putra altar? kata Dominikus kepada Romo untuk memohon menjadi seorang putra altar. Di usia 5 tahun, ia diizinkan menjadi putra altar. Sebelum itu, ia diperkenankan untuk menerima komuni kudusnya yang pertama. Sebelum komuni pertamanya, Dominikus membuat 4 janji yang ditulisnya dalam sebuah buku kecil. Janji-janjinya itu seringkali dibacanya kembali. Yang pertama, saya akan menerima sakramen tobat dan ekaristi sesering mungkin. Yang kedua, memberikan hari Minggu serta hari libur sepenuhnya untuk Tuhan. Yang ketiga, sahabat terbaikku ialah Yesus dan Maria. Kemudian yang keempat, lebih baik mati daripada berbuat dosa. Meski usianya masih muda, Dominikus berbeda dari teman-teman sebayanya. Suatu hari ketika gurunya sedang tidak berada di kelas, 2 orang anak lelaki membawa masuk banyak sekali salju dan sampah serta menyumpalkannya ke dalam satu-satunya tungku pemanas ruangan. Ketika Pak Guru kembali, ia menjadi sangat marah. Kedua anak tersebut ketakutan. Siapa yang melakukan ini? Kata Pak Guru kepada muridnya. Dominikus yang melakukannya, Pak Guru. Jawab murid-muridnya. Pak Guru memaki-maki Dominikus dengan kata-kata yang keras dan tajam. Saya sangat kecewa, tidak bertanggung jawab. Marah Pak Guru kepada Dominikus. Keesokan harinya, tahulah Pak Guru apa yang sebenarnya telah terjadi. Dominikus, saya tahu kebenarannya sekarang. Mengapa kamu diam saja? Dominikus mengatakan bahwa ia khawatir Pak Guru akan mengeluarkan kedua anak nakal tersebut. Padahal ia ingin sekali mereka diberi kesempatan. Saya khawatir Pak Guru akan mengeluarkan mereka. Saya ingin mereka diberikan kesempatan. Lagi pula, saya ingat bahwa Yesus juga dituduh secara tidak adil, dan dia diam saja. Jawab Dominikus. Ketika Santo Yohanes Bosco mencari tunas-tunas muda untuk dididik sebagai imam dalam Serikat Salesian, imam paroki di mana Dominikus tinggal menawarkan Dominikus kepada Santo Yohanes Bosco. Don Bosco mengujinya terlebih dahulu. Dan setelah pertanyaan-pertanyaannya selesai, Dominikus balik bertanya. Bagaimanakah pendapat Romo tentang saya? Menurut saya, engkau adalah bahan yang bagus. Jawab Don Bosco dengan senyum lebar. Baiklah, Romo adalah seorang tukang jahit yang hebat. Jika bahannya memang bagus, ambillah saya dan jadikan saya jubah yang indah bagi Tuhan. Demikianlah bulan Oktober 1854, pada usia 12 tahun, Dominikus diterima sebagai murid di Oratorio Santo Franciscus dari Sales di Turin. Di Oratorio, Dominikus dikenal oleh teman-teman serta para gurunya sebagai seorang anak yang periang, ramah, serta teliti. Ia memperoleh kasih sayang serta hormat dari teman-temannya dan juga dari para imam. Dominikus Savio bertekad untuk menjadi seorang kudus. Ia pergi ke kapel untuk berdoa. Ia menolak untuk bermain dengan teman-temannya. Mukanya pun diubah menjadi muram dan serius. 2 hari lamanya, Dominikus bersikap demikian. Hingga Don Bosco memanggilnya dan bertanya, apakah ia sedang sakit? Jika demikian, mengapa kamu tidak bermain seperti biasanya? Mengapa mukamu demikian muram? Tanya Don Bosco. Saya ingin menjadi kudus, Romo. Jawab Dominikus. Don Bosco memuji ketetapan hatinya, tetapi menasihati Dominikus untuk senantiasa gembira dan tidak merasa khawatir. Melayani Tuhan adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Nasihat Don Bosco membuahkan hasil. Dominikus menjadi teladan sukacita bagi teman-temannya.
Dalam semangatnya, dia mencoba melakukan silih serta bermati raga. Dominikus berharap dengan melakukan silih akan membantunya tumbuh lebih dekat dengan Yesus. Dia bahkan membuat tempat tidurnya tidak nyaman dan mengenakan selimut tipis di musim dingin. Ketika Don Bosco mengetahui hal ini, dia memberikan nasihat pada Dominikus. Dia menjelaskan bahwa sebagai seorang anak yang seharusnya dia lakukan adalah mengabdikan dirinya untuk belajar dan ceria. Panggilanmu sebagai anak, belajar dengan giat, yang selalu ceria, itulah cara terbaik melayani Tuhan sekarang. Setelah mendengar nasihat tersebut, Dominikus menjadi semakin tekun. Namun, selama berproses di oratorio, kesehatan Dominikus tidak stabil. Hingga pada bulan Maret 1857, ia jatuh sakit dan dikirim pulang ke rumahnya di Modonio. Kesehatannya terus memburuk. Dokter menyatakan ia menderita radang paru-paru atau tuberkulosis. Dokter telah melakukan upaya penyembuhan, namun kondisi Dominikus justru semakin memburuk. Hingga akhirnya seorang imam dipanggil untuk memberikan sakramen terakhir. Dominikus meminta ayahnya mendaraskan doa-doa bagi mereka yang menjelang ajal. Ketika doa hampir selesai didaraskan, Dominikus mencoba duduk. Selamat tinggal, ayah. Bisiknya. Romo mengatakan sesuatu padaku, tetapi aku tidak ingat apa-apa. Dominikus tersenyum bahagia serta penuh sukacita. Alangkah indahnya apa yang kulihat. Kemudian Dominikus tidak berkata-kata lagi. Ia meninggal dengan tenang di rumahnya pada tanggal 9 Maret 1857 dalam usia 14 tahun. Jenazah Dominikus Savio dimakamkan di Basilika Maria, Pertolongan Orang Kristen di Turin, tak jauh dari makam pembimbingnya kelak, Santo Yohanes Bosco. Setelah kematiannya, Santo Yohanes Bosco menuliskan riwayat hidup Dominikus sehingga gereja memproses kanonisasinya. Ia dikanonisasikan pada 12 Juni 1954 oleh Paus Pius XII. Dalam sejarah gereja, Dominikus Savio merupakan orang muda yang dikanonisasikan menjadi orang kudus. Santo Dominikus Savio dikenal sebagai pelindung remaja, anak-anak, serta paduan suara, dan juga orang dengan tuduhan yang keliru. Perayaannya dirayakan pada tanggal 6 Mei setiap tahunnya. Wah, kisah hidup Dominikus Savio mengajarkan bahwa kekudusan bukan soal usia atau hal yang besar, melainkan kesetiaan dalam hal-hal kecil yang dilakukan dengan cinta dan ketulusan kepada Tuhan. Sudahkah kita berani memilih yang baik di setiap kesempatan?